Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bukti eksperimen unifikasi Laode-Maskur. Unifikasi 4 energi dasar adalah KeV per G sama dengan 1. Jadi Maskuron 8 is fundamental structure. Big Bang is the middle at Maskuron Ars. Ode ray is the begin at Maskuron Ars. Black hole is the end at Maskuron Ars. By Insinyur Laode-Maskur. Jadi pada kesempatan ini saya menjelaskan unifikasi of gravity, strong, electro, weak. Jadi dari rumus sebelumnya kita melihat unifikasi gravitasi dan strong. Jadi gravitasi strong dalam bentuk E sama dengan G per K. Unifikasi elektromagnetic weak dalam bentuk E sama dengan E kali W. Kalau E sama dengan E atau Maskuron sama dengan Maskuron, EW sama dengan G per K, sehingga KeV per G, KeV sama dengan G atau KeV per G sama dengan 1. Jadi KeV per G atau G per KeV sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1, artinya one God for all. One God for all. Kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa eksperimen yang membuktikan unifikasi keempat gaya fundamental. Jadi eksperimen pertama dengan tetes air keran. Eksperimen kedua dengan bintik air hujan. Eksperimen ketiga dengan butiran hujan es. Eksperimen keempat dengan bentuk matahari dan planet-planet atau satelit. Semua dalam kondisi melayang bebas sehingga terjadi unifikasi total sempurna. Strong, elektromagnetik, weak per G sama dengan 1. Kita melihat eksperimen pertama adalah modelnya seperti ini. Jadi munculnya massa materi di alam semesta. Jadi ini alam semesta yang penuh dengan Maskuron atau E. Tiba-tiba muncul materi. Dengan munculnya materi, maka terjadi unifikasi di atas permukaan materi tersebut sebagai KeV atau strong electromagnetic weak per G sama dengan 1. Ini buktinya kita lihat dalam tetes air keran yang menetes. Dalam keadaan menetes melayang di permukaan udara, dia berbentuk bundar. Jadi modelnya seperti ini. Jadi di penuh Maskuron, begitu ada materi muncul, maka Maskuron didepak keluar sehingga menekan materi tersebut berbentuk bola. Kita lihat ini sama dengan ini. Percobaan kedua, kita melihat munculnya massa materi di alam semesta terbentuk unifikasi total sempurna KeV per G sama dengan 1. Ini kita temukan dalam bintik-bintik air hujan. Bintik-bintik air hujan. Jadi kita melihat setelah air di alam semesta tercurah ke bawah dalam keadaan jatuh bebas, maka munculnya materi tersebut mendepak Maskuron keluar, maka terjadi KeV yang sempurna, unifikasi, jadi E sama dengan G per K atau KeV per G sama dengan 1, sehingga bentuk air tersebut akan menjadi bentuk-bentuk bola seperti ini. Jadi kita lihat dalam detail-detailnya, kita bisa melihat bentuk-bentuk air hujan yang jatuh bebas itu berbentuk bola-bola. Ini semua disebabkan oleh KeV. Jadi unifikasi strong elektromagnetik weak per G sama dengan 1 dalam keadaan melayang bebas. Ini berbentuk bola. Jadi kita lihat dalam air hujan juga seperti ini. Jadi eksperimen yang berikutnya kita bisa melihat dalam hujan es. Jadi begitu terbentuk hujan di atas dalam keadaan cair, maka Maskuron ditekan keluar. Akibatnya Maskuron balik menekan materi tersebut sehingga berbentuk bola. Dalam keadaan dingin, bola air yang berbentuk bola tersebut akhirnya terbentuk seperti
butiran-butiran kelereng hujan es. Ini adalah hujan es. Butiran-butiran kelereng yang berbentuk bola adalah salah satu bukti terjadinya unifikasi sempurna. Strong electromagnetic weak per G sama dengan 1. Jadi karena materi tadi mendepak mass courant keluar, akibatnya mass courant keluar, mass courant yang keluar tersebut bersatu dalam strong electro weak per G sama dengan 1 membentuk bola. Ini dibuktikan dalam hujan es, butiran-butiran hujan es. Jadi butiran hujan es yang ditangkap, yang jatuh ke bumi itu berbentuk bola-bola. Bukti selanjutnya kita bisa melihat dalam tata surya. Jadi terbentuknya materi dari hasil ledakan antar bintang, ledakan bintang, membentuk matahari, planet-planet, semua juga dalam berbentuk bola. Semua berbentuk bola. Ini semua terbentuk karena materi yang hadir di alam semesta mendepak keluar, mass courant didepak keluar oleh materi, didepak keluar. Akibatnya materi memerlukan perlawanan menjepit materi ini dalam 4 gaya dasar fundamental, yaitu K atau strong, ini yang menjepit. Jadi kerapatan massa, yaitu kilogram per meter persegi, menjepit materi sehingga berbentuk bola. Elektromagnetik, kemudian weak yang mengatur rotasinya tetap, kemudian gravitasi, percepatan menuju ke permukaan materi tersebut. Ini kita bisa lihat akibat unifikasi keempat gaya dasar, strong electromagnetic weak per gravitasi sama dengan 1, sehingga materi tersebut berbentuk bola. Ini kita buktikan dalam tata surya, mulai dari matahari, Venus, Merkurius, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, semua berbentuk bola. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini, detailnya seperti ini. Jadi terbentuk unifikasi total sempurna akibat dari unifikasi keempat gaya dasar, yaitu strong electromagnetic wave per gravitasi sama dengan 1. Nah, ini bisa dihitung juga secara matematika. Ini bisa dihitung secara matematika buktinya bahwa kalau matahari di mana gaya elektromagnetik semua sama, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, Galema juga sama, adalah 2,783 kali 10 min 18 meter kuadrat per second per kilogram. Ini gaya kuatnya berbeda-beda. Jadi gaya kuat ini kilogram per meter persegi adalah besarnya massa materi, massa matahari yang dilemparkan keluar, kemudian menekan permukaan matahari yang besarnya adalah angkanya adalah sekian. Nah, jadi untuk bumi kita bisa melihat massa bumi melempar mass courant keluar sebesar massa bumi, kemudian mass courant yang terlempar sebesar massa bumi tersebut akan menekan permukaan permukaan bumi yang harganya adalah sekitar 11 triliun kilogram per meter persegi. Nah, ini besarnya, sehingga menimbulkan gravitasi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jadi ini semua kalau gaya kuat, strong, electromagnetic, weak, per gravitasi sama dengan 1. Ini angka 1 inilah bukti bahwa one God for all. Jadi semua materi energi di alam semesta ini mengakui Allah, bersujud kepada Allah. Ini dibuktikan semua materi dan energi semua adalah bernilai 1 dalam unifikasi strong electromagnetic weak per gravitasi sama dengan 1. Inilah pengakuan universal alam semesta, materi energi, bahwa Tuhan itu adalah 1. Inilah sujudnya materi energi universal alam semesta kepada Tuhan yang Maha Satu, one God for all. Jadi itu semua tadi perhitungan tadi ini dibuktikan dari rumus ini sehingga didapatkan KE per G sama dengan 1. Itulah 4 bukti tadi sehingga menemukan angka matematika yang ini, angka matematika ini. Jadi untuk mengetahui detail-detailnya kembali, saya terangkan kembali bagaimana munculnya. Jadi hadirnya materi. Jadi yang pertama, sebelum ada materi bentuknya seperti ini. Begitu hadir materi,
maka kemunculan materi ini mendepak maskuron keluar. Jadi mendepak maskuron keluar. Maskuron yang keluar ini akibatnya membentuk unifikasi 4 gaya dasar, yaitu strong, electromagnetic, weak, pergravitasi, itu sama dengan 1. Ini merupakan sistem yang memegang materi ini, sehingga materi ini berbentuk bola karena pertama ditekan oleh strong dalam kilogram per meter persegi. Kemudian di sini terjadi gaya elektromagnetik. Jadi semua gaya-gaya nurula dari N0 sama dengan 1 dan semua gaya elektromagnetik menjauh, mendekat, kemudian diam, semua dipakai dalam kecepatan cahaya yang sama, yaitu 3 kali 10⁸ meter per detik. Kemudian gaya W, gaya Wick inilah yang mengatur sehingga manusia tidak tertinggal oleh orbit bumi. Jadi kalau ada benda kita lemparkan ke atas, setelah turun kembali, turun di tempat semula. Jadi tidak bergeser menjauh. Ini akibat dari gaya W. Gaya W ini mengatur benda-benda di atas bumi ini tetap mengorbit sama dengan orbit bumi. Baik dalam rotasi maupun dalam translasinya mengelilingi matahari. Seluruh benda-benda di permukaan bumi tetap di tempatnya akibat gaya Wick. Jadi contohnya kita melempar benda ke atas, kalau tidak ada Wick, dengan bumi berotasi, maka setelah jatuh akan bergeser dari tempat semula. Tetapi karena adanya gaya Wick, begitu benda kita lemparkan ke atas, dengan waktu yang sekian lama turun ke bumi di tempat semula. Demikian juga dalam rotasi bumi, kita tidak tertinggal dalam translasi bumi mengelilingi matahari, kita tidak tertinggal oleh bumi akibat adanya gaya Wick. Sedangkan gaya gravitasi adalah percepatan, di mana kalau suatu sebuah benda jatuh bebas ke bawah, ini terjadi percepatan, ini oleh gravitasi. Jadi keempat gaya, strong, electromagnetic, weak, dan gravitasi, inilah yang menjaga manusia tetap utuh di atas bumi. Jadi secara matematikanya bisa kita dapatkan demikian, angka-angkanya. Jadi ini semua ternyata maskuron ini adalah struktur universal alam semesta, di mana yang terbesar adalah Ars, dan yang terkecil adalah maskuron fundamental yang mengisi seluruh ruang alam semesta. Jadi maskuron fundamental ini yang mengisi seluruh alam semesta, inilah yang paling fundamental. Sedangkan yang terbesar adalah Ars, yang bentuknya demikian. Kalau tampak melintang, maskuron dalam arah melintang. Kalau ini tadi dalam bentuk irisan, ini dalam bentuk melintang, sedangkan ini dalam bentuk tegak lurus, mendekati atau menjauh. Inilah bentuk maskuron yang berada di alam semesta. Yang secara matematikanya maskuron ini kita bisa tulis seperti ini: 9.012345678, ini satu maskuron. Ini juga satu maskuron, ini satu maskuron. Jadi demikian banyaknya maskuron di alam semesta, di mana yang paling fundamental adalah maskuron fundamental, mengisi seluruh alam semesta. Inilah tempat merambatnya gaya elektromagnetik atau Wick tadi. Jadi struktur tadi masalah matematika bisa digambarkan seperti ini. Di mana kalau kosong, alam semesta penuh maskuron dalam keadaan kosong. Tapi begitu muncul materi, maka maskuron terlempar keluar. Akibat materi ini, hadirnya materi mendesak keluar, akibatnya terjadi unifikasi keempat gaya dasar tersebut. Jadi demikian kejadiannya. Kita bisa melihat tetes air. Ini juga kalau jatuh bebas seperti ini. Jadi kalau tergantung, kalau jatuh bebas terjadi unifikasi 4 gaya dasar, kalau di permukaan seperti ini. Itulah bukti maskuron di